Hari ini kita akan mempelajari prinsip berikutnya yang iblis pakai untuk menyerang kita, memasuki lebih dalam lagi makna dari pencobaan. Di Lukas 4 ayat 6, iblis mengatakan hal ini kepada Yesus. Segala kuasa dan kemuliaan itu akan kuserahkan kepadamu. Aku akan menyerahkan semuanya kepadamu. Lalu apa syaratnya? Mari kita sederhanakan saja. Mari kita tawar-menawar, oke? Saya ingin mengajak kita untuk memikirkan hal ini lebih teliti lagi. Iblis tentunya bukanlah makhluk yang bodoh. Ia tahu untuk apa Yesus datang ke dunia ini. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 8b, Alkitab memberitahu kita dengan sangat jelas. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Yesus datang ke dunia ini bukan untuk bertamasya, lantaran ia kelelahan bekerja di surga. Jadwal kerja di sana mungkin terlalu padat, jadi ia memutuskan untuk datang ke dunia ini berlibur sebentar. Tidak, ia tidak datang untuk liburan. Ia datang untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis, dan iblis tahu persis akan hal itu. Jadi penalaran iblis adalah seperti berikut. Aku tahu tujuan kedatanganmu ke sini. Engkau datang untuk memerangi aku. Engkau datang untuk menghancurkan kekuasaanku atas dunia ini. Dan engkau juga tahu bahwa aku tidak akan tinggal diam. Engkau akan mengalami kesakitan karena aku akan mengadakan perlawanan. Dan aku juga akan mengalami kesakitan karena engkau memiliki kuasa. Seperti yang dituliskan dalam Kejadian 3 ayat 15. Mari kita atur supaya kita sama-sama puas. Aku akan menyerahkan semua ini tanpa harus ada peperangan. Cukup dengan satu syarat kecil saja, yaitu dengan mengakui bahwa semua itu adalah pemberian dariku. Itu saja. Jadi semua kekuasaanku akan kuserahkan kepadamu dan itu semua tanpa harus ada peperangan di antara kita. Dan cara yang kuminta untuk menghargai penyerahan itu adalah cukup dengan menghormatiku sekali saja. Nah, kita dapat membayangkan diskusi yang terjadi di antara mereka. Semua ini disajikan kepada kita dalam bentuk yang sudah diringkas. Dan seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kita tidak akan bisa menjangkau semua kedalaman pencobaan itu. Namun jika Anda ingin tahu apa dasar pernyataan-pernyataan ini, inilah penjelasannya. Iblis tahu untuk apa Yesus datang ke dunia ini. Yesus juga tahu tujuan kedatangannya ke dunia ini, yaitu untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis dengan cara mengorbankan nyawanya. Yohanes 12 ayat 27b. Perhatikan kata-kata yang sangat penting ini di ayat 7. Jikalau engkau menyembah aku. Banyak orang yang gagal memahami ayat ini dengan tepat. Sangatlah berlebihan jika kita membayangkan Yesus disuruh untuk menyembah iblis. Setiap orang yang masih waras akan tahu persis bahwa Yesus tidak akan bisa diminta untuk menyembah iblis. Hanya akan menjadi usulan yang ditertawai. Tidak akan ada kesepakatan yang bisa dihasilkan dengan usulan seperti itu. Dan tidak ada hal yang bisa kita pelajari dari pencobaan seceroboh itu. Perkara yang perlu kita pahami di sini, jika Anda ingin mempelajari isi Alkitab adalah, Anda harus mengetahui bagaimana suatu kata itu dimaksudkan. Dan kata yang diterjemahkan dengan kata menyembah, kata ini tidak dimaksudkan sebagai penyembahan kepada iblis seperti kepada Allah. Hal yang tidak akan pernah dilakukan oleh Yesus. Jangankan anak Allah, orang Kristen yang kehidupan rohaninya kembang kempis saja tidak akan sudi menyembah iblis. Jadi penghormatan yang diminta oleh iblis hanyalah sekedar menghormati dia sebagai raja. Raja atas kekuasaan yang memang dimilikinya. Hanya itu yang ia minta. Bukan perlakukan aku seperti Allah, tetapi hargailah aku sebagai raja atas dunia ini. Anda lihat di Matius 2 ayat 2 sebagai contoh, kata yang sama ini dipakai juga. Ketika orang-orang Majus bersujud dan memberikan persembahan kepada bayi yang ada di palungan, kata yang dipakai adalah kata Yunani yang sama dengan yang diterjemahkan sebagai menyembah dalam Lukas 4 ini. Orang-orang Majus yang disebutkan di Matius 2 ayat 2 ini menyembah kepada sang bayi. Nah, yang mereka kerjakan itu bukan dalam arti menyembah sang bayi seperti menyembah Allah. Orang-orang Majus itu tidak tahu siapa dia. Para malaikat juga tidak mengungkapkan siapa dia. Mereka menyembahnya sebagai raja orang Yahudi. Mereka memberikan upeti untuk menghormatinya sebagai raja. Inilah maksud dari kata menyembah di Lukas pasal 4 ini.
Sangatlah penting bagi kita untuk memahaminya. Jadi ingatlah baik-baik, iblis tidak akan meminta Anda untuk melakukan hal-hal yang bahkan di dalam mimpi pun tidak terbayangkan oleh Anda. Orang Kristen yang paling lemah sekalipun tidak akan pernah bermimpi untuk menyembah iblis seperti menyembah Allah. Dan Yesus tahu persis bahwa iblis adalah raja. Akan tetapi, Yesus juga tidak mau menyembahnya sebagai raja. Yesus tahu bahwa iblis memiliki wewenang sebagai penguasa, seperti yang dinyatakan di Matius 12 ayat 26, Yohanes 12 ayat 31, Yohanes 14 ayat 30, Yohanes 16 ayat 11. Di dalam semua ayat itu, ia berbicara tentang iblis sebagai penguasa dunia ini. Jadi hal yang diinginkan oleh iblis di Lukas pasal 4 ini adalah, engkau tahu bahwa aku adalah penguasa dunia ini. Itu adalah kenyataan yang sama-sama kita ketahui. Jadi apa yang kuinginkan sekarang ini cukup sekedar berlutut. Berlutut di hadapanku. Akui aku sebagai raja atas dunia ini. Hanya itu yang kuminta darimu. Dan aku akan menyerahkan segalanya bagimu. Cukup mudah kan? Engkau tidak usah sampai ke kayu salib. Engkau dan aku tidak usah sampai berperang. Engkau ingin mengambil alih kuasa atas dunia ini? Akan kuberikan. Pilihlah jalan yang mudah. Yang kuminta tidak banyak. Berilah sedikit penghormatan bagiku sebagai raja. Tanpa masuk ke pembahasan yang lebih rumit dan mendalam tentang peperangan rohani ini, kita perlu menyadari prinsip dasar yang dipakai oleh iblis, yaitu dorongan untuk memilih jalan yang lebih mudah. Kita cuma perlu berkompromi sedikit saja. Nah, serangan semacam ini sangatlah rapi dan tersamar. Dan saya sering melihat taktik ini diterapkan terhadap orang-orang Kristen berulang kali. Sebagai contoh, saya pernah bertemu dengan orang-orang yang ingin melayani Tuhan. Tantangan yang muncul dari keluarga datang dalam dua cara. Pihak keluarga bisa saja menentang rencana Anda secara terang-terangan, atau dengan memakai jalan lain dengan cara yang lebih halus, yang biasanya jauh lebih efektif. Baiklah, kami tidak keberatan. Begitu kata mereka. Walaupun sebenarnya mereka sangat keberatan. Akan tetapi mereka berkata, kami tidak keberatan. Tetapi mari kita buat satu kesepakatan. Kamu bantu kami melakukan sesuatu, dan kami akan membiayai pendidikan Alkitabmu. Bagaimana? Kita tidak usah bertengkar untuk hal ini. Tahukah Anda, banyak dari mereka yang melangkah dengan yakin memasuki jebakan ini. Mereka berkata, hei, keluarga aku tidak keberatan dengan rencanaku. Mereka bahkan mau membiayai sekolahku. Haleluya. Jangan buru-buru menyerukan haleluya. Anda sedang masuk dalam perangkap mereka. Jika Anda berhikmat, Anda tidak akan mau menerima 1 sen pun dari mereka. Tetapi jika Anda menerimanya, maka Anda akan masuk dalam cengkraman mereka. Anda akan masuk dalam jerat hutang kepada orang-orang non-Kristen, sekalipun orang non-Kristen itu adalah keluarga Anda sendiri. Saya sering melihat orang-orang Kristen yang tanpa kemampuan untuk membedakan jebakan, tidak mampu melihat muslihat iblis, melangkah masuk ke dalam perangkap dan mereka hilang lenyap. Karena Anda tidak akan pernah mengambil sesuatu dari pihak musuh tanpa perlu membayar dengan bunga yang sangat mengerikan. Begitulah kerumitan dan kehalusan tipuan iblis. Jika iblis bersikap simpatik, sebaiknya Anda harus mulai khawatir. Apakah engkau lapar, teman? Wah, kelihatannya Allah sudah mengabaikanmu. Tidak apa-apa. Bukankah engkau ini anak Allah? Ubah saja batu ini menjadi roti. Lihat, Allah ternyata tidak begitu peduli denganmu. Maksudku, engkau di sini sendirian dengan perut lapar, dan di mana Allah sekarang? Nah, aku bersimpati kepadamu. Aku bersimpati dengan keadaanmu sekarang yang sedang lapar ini. Ayo, ubah saja batu ini menjadi roti. Dan kali ini iblis berkata lagi, sekarang kita tidak perlu berperang. Kita akan menjadi sahabat saja, oke? Aku akan memberikan kerajaan ini kepadamu, gratis. Tetapi aku ada sedikit permintaan untuk itu. Bagaimana? Satu permintaan kecil saja. Hanya perlu waktu sesaat saja. Engkau hanya perlu berlutut sebentar di hadapanku, dan engkau akan memiliki semua kerajaan itu selamanya. Sekarang perhatikan bagaimana cara Yesus menjawab di ayat yang ke-8. Ada tertulis,
Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kata berbakti dan menyembah memiliki makna yang sama. Menyembah artinya berbakti kepadanya. Engkau tidak boleh berbakti kepada siapapun selain kepada Allah saja. Di sini Yesus menjawab dengan suatu pernyataan komitmen yang total. Ingatlah selalu akan hal ini. Itulah sebabnya saya selalu menekankan hal ini kepada Anda. Komitmen total. Yesus telah membuktikan komitmennya yang total kepada Allah. Dalam kesempatan yang pertama, Yesus menolak untuk mengubah batu menjadi roti. Dan pada pencobaan yang kedua, Yesus membuktikannya sekali lagi. Hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Tidak ada yang lain. Tidak akan ada kompromi. Perhatikan bahwa Yesus tidak menyangkal bahwa iblis memang seorang penguasa. Akan tetapi Yesus berkata, aku hanya berbakti kepada Allah, tidak kepada yang lain. Dan hal yang bisa kita pelajari di sini adalah, perhatikan dengan baik. Seandainya Yesus menuruti perintah iblis dengan mengakui kuasanya atas dunia ini, dengan cara sujud menyembah kepadanya, maka Yesus tidak hanya berbakti kepada Allah saja, tapi juga kepada iblis. Dan ini adalah jebakan yang sangat halus yang akan membinasakan kita. Saya tidak tahu sudah berapa banyak dari kita yang sudah jatuh dalam jebakan ini. Menyembah atau berbakti kepada Allah dan kepada dunia. Menyembah kepada Allah dan kepada Mammon. Bahkan kita juga melanggar hukum pertama. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Keluaran 20 ayat 3. Dan Yesus telah memberikan teladan kepada kita. Ingatlah ini baik-baik. Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Inilah komitmen total kita kepada Allah. Berbakti kepada Allah di atas segalanya. Matius 10 ayat 37 berkata, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau anaknya perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dengan demikian kita akan masuk dalam prinsip yang berikutnya. Jatuhkanlah dirimu ke bawah. Yang akan saya ulas di video berikutnya. Yohanes 8 ayat 31-32. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.